Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bahagia di Al-Fatih meraih prestasi. Yes. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ririn. Ingat kalau bertemu dengan Ustazah Ririn berarti kita mau belajar apa? Ya, benar. Kita hari ini mau belajar tentang PKPS. Untuk materinya apa sih Ustazah? Untuk materinya hari ini kita mau belajar tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Harapan Ustazah setelah kalian mempelajari dari video dan PPT ini, kalian dapat menjelaskan atau mendeskripsikan proses pembentukan benua. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan posisi benua-benua di dunia. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan atau menjelaskan tentang karakteristik benua Asia. Sebelum kalian mengetahui benua-benua apa saja sih yang ada di dunia, kalian tuh harus tahu apa sih pengertian benua itu. Ya, benua adalah hamparan daratan yang sangat luas dan dikelilingi oleh samudra. Berarti benua itu sangat luas sekali. Terus bedanya sama pulau itu apa Ustazah? Lah, sedangkan kalau pulau adalah dataran yang relatif lebih kecil atau lebih sempit dan dikelilingi oleh laut-laut. Untuk proses terbentuknya sebuah benua ada yang mengatakan menurut teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Jerman, Alfred, itu mengatakan bahwa sebuah benua itu terbentuk sekitar 400 sampai 230 juta tahun yang lalu. Dulu benua itu cuma ada satu yang disebut dengan benua Pangaea. Benua Pangaea itu gambarnya itu seperti di sebelah kanan atas seperti ini, dan selanjutnya itu mereka terpecah menjadi dua, dan yang arah ke selatan itu disebut dengan benua Gondwana, dan sedangkan yang ke arah utara itu disebut dengan benua Laurasia. Selanjutnya untuk benua Gondwana sekitar 150 juta tahun yang lalu itu mengalami perpecahan, di mana di benua Gondwana yang utuh itu terdiri dari daerah Afrika, Amerika Selatan, India, Antartika, dan Australia. Namun akhirnya mereka terpisah, di mana Afrika dan Amerika Selatan itu masih bergabung menjadi satu. Sedangkan untuk di daerah India, Antartika, dan Australia itu masih bergabung. Mereka terpisah, Afrika dengan Amerika Serikat, dan India, Antartika, dan Australia bersatu. Seperti itu. Dan sekira-kira sekitar 100 juta tahun yang lalu, India itu juga mengalami perpisahan dengan Australia dan Antartika, di mana di gambar kita bisa lihat di sebelah kanan atas itu adalah gambar benua Gondwana secara utuh, sedangkan yang di sebelah kiri ini kita bisa lihat perpecahan antara daerah Afrika dengan daerah India, sedangkan yang sebelah kanan bawah ini kita bisa lihat India tuh mulai terpisah dengan Australia dan Antartika. Masih menyambung dari lepasnya India, kan masih bergabung tuh antara Australia sama Antartika. Kalian tentu namun pasti sekitar 55 juta tahun yang lalu itu benua Australia dan Antartika itu ada berapa benua sih yang ada di dunia? Bisa dilihat di gambar ini ada di mana sebelah kiri itu ada sebelum perpisahan, dan setelah kanan itu setelah terpisah antara benua Australia dengan benua Eropa, dan yang keempat itu adalah benua Asia, dan yang kelima adalah benua Australia, dan yang terakhir adalah benua Antartika. Ada yang tahu nggak kalian tinggal di benua apa? Dari keenam benua yang sudah kita jelaskan,
Pasti kalian masih bertanya, di mana sih benua yang paling luas, di mana sih benua yang paling sempit, di mana sih benua yang tidak ada penghuninya? Jawabannya ada di sini, di mana dari keenam benua tersebut yang paling luas itu adalah benua Asia dengan luas sekitar 44 juta kilometer, di mana di kawasan benua Asia itu terdiri dari beberapa daerah atau beberapa kawasan wilayah, di antaranya itu ada Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Utara. Sedangkan untuk di benua Amerika itu terbagi lagi menjadi 3 daerah atau kawasan wilayah. Yang pertama itu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan yang terakhir adalah Amerika Selatan. Sedangkan untuk di benua Afrika itu ada 5 kawasan wilayah, diantaranya itu Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Sedangkan di Eropa yang memiliki luas daerah sekitar 10.600.000 km itu terbagi menjadi 5 juga, di mana terdiri dari Eropa Selatan, Eropa Timur, Eropa Tengah, Eropa Barat, dan Eropa Utara. Sedangkan yang hanya memiliki satu kawasan itu adalah benua Australia, di mana hanya satu negara dan satu benua. Benua Australia itu memiliki satu negara, yaitu negara Australia. Sedangkan untuk benua Antartika di sini tuh masih ada perebutan wilayah. Jadi di mana di sini tuh tidak ada siapa pemiliknya, karena ini di benua Antartika itu sangat dingin sekali dan tidak ada makhluk yang bisa hidup di sana kecuali penguin, seperti itu ya. Untuk manusia tuh belum ada yang di sana, seperti itu. Dari keenam benua tersebut, hari ini kita mau belajar tentang benua Asia terlebih dahulu. Tadi ada yang jawab nggak? Di mana sih kita tinggal? Di benua apa kita tinggal? Jawabannya adalah, ya, benar sekali. Jawabannya adalah di benua Asia, di mana negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara, dan kawasan Asia Tenggara itu terletak di benua Asia. Benua Asia ini adalah satu-satunya benua yang terluas, di mana luasnya itu 33% dari seluruh daratan yang ada di muka bumi. Untuk kawasannya itu ada Asia Utara, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tenggara. Kita bisa lihat di peta di mana kawasan atau benua Asia ini berdekatan dengan benua Afrika dan berdekatan dengan benua Australia. Lebih tepatnya di sini Australia itu dekat ya dengan Indonesia. Iya, selain menjadi benua paling besar ya, ternyata benua Asia itu menjadi benua yang paling padat, di mana dari 100% manusia yang ada di dunia ini, 60%-nya itu tinggal di benua Asia. Wow, banyak sekali ya. Jadi mana sih negara yang paling menyumbang populasi terbanyak? Itu adalah negara Cina. Selain negara Cina, ada negara lain, salah satunya itu Indonesia. Sedangkan untuk etnis terbanyak di benua Asia itu adalah dari etnis Cina, dan selain itu etnis-etnis lain juga ada dong tentunya. Salah satunya itu adalah etnis Melayu yang banyak diikuti oleh Asia Tenggara, dan etnis Dravida yang banyak diikuti oleh masyarakat di daerah Asia Selatan. Dan untuk etnis kulit putih banyak banyak tersebar di daerah Asia Barat. Sedangkan untuk agama terbanyak yang dianut di benua Asia itu adalah Hindu. Selain Hindu ada Islam, ada Cina, ada Katolik, ada Protestan, seperti itu.
Ini adalah pembagian daerah-daerah yang ada di Asia. Yang pertama itu dari Asia Timur, di mana di Asia Timur itu ada beberapa negara. Salah satunya itu Cina, Hong Kong, Makau, Jepang, Taiwan, Mongolia, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dan dari ke negara-negara tersebut yang paling luas adalah daerah Cina. Benar sekali, daerah Cina itu paling luas dan jumlah penduduknya itu paling banyak tentunya. Mesti kalian di sini nggak asing ya dengan Korea Selatan, Korea Utara, terutama untuk para K-popers ya. Korea Selatan tuh berarti terletak di Asia Timur, benar sekali. Selanjutnya kita akan mempelajari daerah Asia Tenggara. Ya, benar sekali. Di Indonesia itu terletak di Asia Tenggara. Tentu kalian sudah hafal dong ke-11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kelas 8 kan sudah dipelajari, di mana Indonesia itu memiliki daerah paling luas dan dengan jumlah penduduk terbanyak se-Asia Tenggara, seperti itu. Untuk negara-negara lainnya itu ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Ya, selanjutnya untuk di negara bagian Asia Selatan itu ada 8 negara. Yang pertama itu Afghanistan, Bangladesh, kita akan belajar tentang benua Asia Nepal, bagian utara dan Sri Lanka. Di benua Asia bagian utara ini hanya terdapat satu negara, yaitu Rusia, film India dengan ibu kota Moskow. Ternyata India itu ini berdekatan dengan daerah dengan benua Eropa. Untuk namun penduduk terbanyak dalam kawasan benua Asia Selatan itu selanjutnya kepada belajar India dengan benua Asia bagian barat seperti yang tertera di layar, dan untuk luas wilayahnya juga ini terjajahan Uni Soviet ya, di ini Asia Selatan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Ada tantannya semua ya. Ingat kalau di Asia Barat itu ada negara dengan belakangnya tan seperti itu. Tapi bukan mantan ya. Selanjutnya kita ke negara Asia bagian utara, di mana negara-negara di kawasan Asia Utara ini terkenal dengan sebutan negara Timur Tengah, di mana ini terbanyak jumlah negaranya dibanding kawasan-kawasan lain ya, di mana ini ada sekitar 17 negara yang ada di Asia Utara. Salah satunya Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Turkiye, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Siprus, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Alhamdulillah kita sudah selesai jelajah ke benua Asianya. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalian bisa kirim pertanyaan di kolom komentar, atau kalian bisa tanyakan langsung ke WhatsApp atau email saya yang tertera di layar, seperti itu ya. Ustazah, untuk pelajaran kedepannya apa? Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang benua-benua lainnya. Jadi kalian jangan bosan ya untuk belajar benua-benua lainnya, karena akan banyak sekali hal baru yang kalian dapatkan. Sekian dari Ustazah. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.